Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di program Agritalk seputar isu-isu pertanian yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kenalin, nama aku Sudikiono, mahasiswa Polbangtan Medan semester 7. Nah, kali ini dalam program Agritalk kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bang Agung Setiawan. Halo Bang Agung. Halo Bang Sugi. Boleh dikenalin ke teman-teman, barangkali ada yang belum kenal gitu Bang. Halo petani milenial ataupun sobat milenial. Perkenalkan, saya Agung Setiawan. Saya alumni dari SMK Putrajaya. Kemudian saya melanjutkan kuliah di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan lewat dari jalur undangan. Gitu. Jadi untuk asal saya itu saya asal dari Kabupaten Langkat, Bang Sugi. Tapi saya baru dengar tuh, mungkin teman-teman juga baru dengar ya, Polbangtan Medan. Polbangtan itu kampus ya Bang? Nah, untuk Polbangtan Medan itu sendiri Bang, jadi Polbangtan itu pendidikan vokasi yang langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian Bang. Gitu. Jadi kita langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian gitu. Contohnya kan kayak pendidikan vokasi lain gitu, Kementerian Kesehatan punya pendidikan vokasinya, Kementerian Teknik Industri ada sendiri untuk tadi pendidikan vokasi gitu. Jadi Polbangtan pun begitu, pendidikan vokasi yang khusus jadi bidang pertanian Bang. Gitu. Jadi dia setara dengan S1 sih Bang. Gitu. Kalau kami di sini itu di 4 gitu Bang. Oh, berarti langsung di bawah Kementerian Pertanian gitu ya Bang? Iya Bang. Kalau untuk biaya kuliah dan lain sebagainya gimana Bang? Nah, itulah Bang, alhamdulillahnya kita di Polbangtan Medan ini kita itu untuk biaya kuliah itu Bang dibiayai oleh pemerintah gitu. Baik dari kita uang kuliahnya, kemudian tempat tinggal. Karena kita di Polbangtan Medan itu kita asrama Bang gitu. Kita masuk dan nanti keluar setelah tamat itu kita di asrama gitu. Kecuali ada kegiatan-kegiatan seperti magang dan PKL itu baru kita di luar. Kemudian terkait uang makan itu kita dibiayai oleh pemerintah juga Bang. Jadi kita ya tinggal fokus mahasiswa itu untuk mengembangkan potensi gitu, potensi baik dari skillnya gitu, kemampuannya gitu. Itulah tugas dari mahasiswa Polbangtan Medan ketika mereka di Polbangtan. Jadi dia tidak dibebani oleh uang kuliahnya, UKT-nya, ataupun tidak dibebani uang tempat tinggal gitu, tapi mahasiswa Polbangtan Medan itu dituntut untuk kayak mana berkreasi gitu, kayak mana bisa nantinya ketika lulus itu menjadi job seeker dan job creator gitu, Bang. Itu 4 tahun gratis Bang? Gratis Bang. Kalau magang itu gimana itu Bang? Kalau magang PKL itu bayar nggak sih? Jadi kalau kita Bang di Polbangtan itu ketika kita magang kita mendapatkan bantuan operasional Bang gitu. Jadi untuk bantuan operasional itu biasanya kita dapat setelah kita menyelesaikan laporan Bang, laporan harian. Jadi kita kegiatan harian itu kita laporkan gitu, baik dari laporkan via entah online gitu ke pembimbing gitu, dan setiap bulannya itu wajib ada hard copy-nya Bang gitu yang kita selesaikan, dan ada target-target mata kuliah ataupun penelitian yang harus kita capai Bang ketika kita di lapangan. Jadi berarti kita magang dikasih uang operasional, Iya, bukan kita bayar gitu ya? Enggak gitu. Jadi kita bisa mendapatkan bantuan operasional Bang dari Polbangtan gitu. Tapi kalau di Polbangtan ini ada nggak sih tuntutan-tuntutan dari misalnya pihak-pihak mana gitu untuk dituntut kita berprestasi atau gimana gitu Bang? Nah jadi kalau untuk tuntutan itu balik lagi sih Bang ke mahasiswanya gitu. Tapi itu tadi Polbangtan Medan itu menjadi wadah Bang, wadah di mana mahasiswanya itu dituntut untuk berkembang, berkreasi. Contohnya Bang, gitu kita kan hidup di asrama nih, gitu. Makanya di asrama itu ada yang namanya itu organisasi Bang. Nah ada organisasi kemahasiswaan, ada yang namanya UKM gitu. Jadi untuk mengisi waktu luang, waktu libur, waktu senggang gitu kan, itu kita mahasiswa itu ya mengikuti kegiatan tadi Bang, baik keorganisasian, UKM gitu, biar potensi yang ada di mahasiswa itu berkembang, nggak stuck di situ aja Bang gitu. Dan Polbangtan Medan welcome Bang, welcome-nya itu memfasilitasi mahasiswanya gitu, bukan hanya UKM aja ya Bang gitu. Jadi di Polbangtan itu
dia mensertifikasikan malah mahasiswanya gitu, baik di profesi keahlian apa gitu. Ada nanti contohnya kayak yang baru-baru ini bang gitu, kayak sertifikasi untuk jadi asisten kebun. Nah itu untuk prodi biasanya teknologi produksi tanaman perkebunan bang gitu. Ada juga sertifikasi yang kemarin itu sertifikasi pilot drone bang gitu, karena kan sekarang kita udah teknologi kan sudah semakin canggih gitu kan. Jadi mahasiswa kita itu disertifikasikan gitu, dijaminkan untuk mereka ahli di drone itu tadi bang. Dan bukan hanya itu gitu, ada sertifikasi alsintan, penyuluh pertanian gitu, barista. Nah barista pun juga bang disertifikasikan gitu, gimana sektor kafe ataupun bisnis saat ini itu sedang meningkat bang gitu. Jadi untuk kayak sertifikasi barista itu pun difasilitasi oleh Polbangtan Medan bang, tanpa mahasiswa itu membayar apapun. Wis, keren banget ya bang, sertifikasi profesi pun semuanya dibayari oleh Polbangtan ya. Iya, jadi kembali lagi tadi bang, ke magang tadi kan katanya magang itu kita dikasih uang operasional. Nah selama kuliah di Polbangtan berapa kali sih bang magang dan PKL itu, boleh diceritain nggak? Jadi bang, saya ini kan sekarang sudah semester 7. Oh semester 7 udah tinggal sibuk-sibuknya mau tingkat akhir ya bang ya? Ini tinggal memikirkan judul gitu. Oh judul, gitu. Bukan judul nikah? Iya. Bukan. Judul sama CTS sih bang. Gitu. Tapi kita ini selama sampai saat ini loh bang, saya semester 7. Nah kita itu ada yang namanya PKL 1 bang. Oke. PKL 1 itu di semester? PKL 1 itu kita di semester 4. Gitu, di semester 4 kita melaksanakan PKL 1 yang fokus PKL-nya itu lebih ke agribisnis. Gitu. Jadi mahasiswa itu dituntut untuk berwirausaha gitu, agribisnis gitu. Jadi kalau di PKL 1 saya kemarin di pembibitan. Itu di mana sih? Nah, kalau di PKL 1 saya di Binjai gitu. Di Binjai itu usaha alumni juga bang. Dulu dia alumni dari Polbangtan juga gitu. Tapi belum menjadi Polbangtan gitu, masih dia di STTP bang dulu. Jadi kan Polbangtan itu sebelum jadi nama Polbangtan itu kan peralihan nama bang dari STTP gitu, Sekolah Tinggi Penyuluhan gitu bang. Selama PKL 1 itu apa aja sih bang kerjaannya? Kalau untuk PKL 1 kita benar-benar diajarin dari dulu sampai ke hilir bang. Baik dari, jadi kan saya kan di pembibitan bang, hortikultura nih gitu. Jadi kami di situ diajarkan gitu kan, baik dari pembuat dari benihnya gitu kan, kemudian teknik pembuatan bibitnya gitu, pemasaran, sampai kita diajarkan untuk kayak mana menangani ataupun merespon dari konsumen itu sendiri bang. Bukan hanya kita jual bibitnya saja, kayak mana kita langsung praktikkan kayak mana budidayanya langsung yang benar gitu. Jadi di situ kami diajarkan bang di pembibitan tersebut. Berarti udah belajar bisnis ya bang? Udah gitu. Tapi kalau PKL 1 ini berapa lama sih bang? Nah, kalau untuk PKL 1 bang, karena kan saya prodi pengembangan pertanian lanjutan bang. Untuk PKL 1 itu dilaksanakan 1 bulan. Oh 1 bulan. Ya, 1 bulan. 1 bulan itu cukup nggak sih bang kira-kira untuk menggali ilmu bisnis di pembibitan itu? Nah, itu saya rasa cukup gitu, tapi bisa lebih panjang lagi gitu kan. Tapi kita kan mengikuti yang tadi bang, kurikulum gitu. Karena kan di Polbangtan itu sudah ditentukan bang kapan jadwal perkuliahan, PKL itu udah ada jadwal sendiri bang. Jadi kita mengikuti itu. Dan jadi dari 1 bulan itu kok dibilang cukup atau kurang, kalau untuk mencari ilmu lebih banyak lagi ya pastinya kurang bang gitu. Tapi kita kan bukan hanya berpatokan pada itu bang gitu. Jadi manfaatkan waktu 1 bulan. Jadi 1 bulan itu kita fokus belajar, jangan main-main gitu. Jangan kita PKL di luar, tidak pengawasan ketat gitu kan, kayak di asrama contohnya. Kita langsung ya berfoya-foya atau jalan sana jalan sini enggak gitu. Tapi kita benar-benar di pembibitan itu dididik untuk tadi belajar gitu. Karena kita masuk pagi jam 8 udah harus di lokasi pembibitan, pulang dari lokasi pembibitan jam setengah 6 gitu. Jadi masuknya di absen, pulangnya di absen bang. Kalau PKL 1 itu lebih banyak kita kerja atau praktek atau teori yang dikasih oleh pembimbing lapangan sih? Jadi kalau di PKL 1 kemarin bang, kita langsung praktik bang, gitu praktik gitu. Karena kan kita gini bang, pendidikan vokasi itu
lebih dia ke arah praktek Bang, gitu. Karena kalau jangankan di luar Bang, di kampus saja kita cuma 30% teorinya, 70% praktek. Wow. Jadi kita nggak suntuk hanya fokus di kelas tugas enggak, tapi kita kayak mana ketika kita langsung praktek di lapangan gitu, kita menyesuaikan sama teori tadi, kita praktekkan gitu, kita susun laporan hasil penelitiannya. Keren keren. Kalau boleh tahu apa sih nama perusahaannya di PKL 1 kemarin? Kalau di perusahaan itu Bang masih CV sih Bang. Oh, masih CV. Tapi untuk relasinya Bang luar biasa. Itu dia bekerja sama dengan Pemda, kemudian bekerja sama dengan para kolega-kolega yang di atas Bang, untuk pengadaan tender-tender tadi. Karena memang bibit dari dia itu rata-rata sudah bersertifikat, berlabel Bang. Wow. Gitu. Karena memang benar-benar dijamin baik dari pohon indukannya gitu. Memang budidayanya benar-benar dijamin lah Bang di situ. Karena kan kita untuk syarat edar benih itu kan harus berlabel ya Bang gitu. Jadi mereka ya untuk menjaminkan itu ya berani mengeluarkan modal yang banyak gitu. Jadi nggak nanggung-nanggung, mereka membuat pembibitan tersebut, mereka labelkan, mereka sertifikatkan, baru gitu bisa terjamin bahwasanya itu benih yang berkualitas, bibit yang berkualitas gitu. Tapi kalau di City tadi ya baru City ya. Kalau di City ini mereka hanya menjual bibit atau ada kayak jasa-jasa untuk menanam gitu enggak sih? Nah, jadi di City Karya Tani Mandiri Bang namanya kan Bang. Jadi itu dia bukan hanya menjual aja Bang gitu. Jadi mereka juga kayak mana menanam secara langsung ke konsumen. Jadi tetap nih, Abang punya lahan 2 hektar. Oke. Gitu. Abang punya lahan 2 hektar gitu kan. Abang tinggal konsultasi ke tadi ownernya itu Pak Agus namanya Bang. Jadi di ownernya itu mengkonsultasi gitu kan. Lahan saya di daerah ini ketinggian sekian gitu. Nah, nanti dia menyarankan bibit durian yang cocok itu yang ini. Bahkan nanti cara penanamannya itu akan dipraktekkan atau dia sendiri yang mengerjakannya. Gitu. Jadi disitulah kami mahasiswa yang magang di sana Bang langsung diajarkan bukan hanya membuat produk bibitnya aja tadi, tapi kita diajarkan sampai tadi Bang penanamannya gitu, sampai kayak mana budidaya yang baik dan benarnya gitu, biar kita menjual itu dan memang memastikan budidayanya itu baik dan benar untuk konsumen gitu. Jadi konsumen nggak kecewa Bang dan nunggu lama-lama, nanam lama-lama, rupanya nanti nggak berbuah atau apa. Tapi itu semua jenis bibit ada Bang? Ada Bang gitu. Dan mungkin sampai saat ini ketika kita PKL kemarin ya Bang gitu, sampai sekarang saya kan sering berkontak juga Bang ke beliau gitu kan, sambil nyari uang jajan Bang. Sambil nyari uang jajan. Sambil nyari uang jajan. Jadi kita di Polbangten itu nggak fokus gitu kan. Itu tadi Bang, kita PKL 1 diajarkan untuk berwirausaha gitu. Setelah keluar dari situ, itulah relasi kita. Okay. Nah kayak kemarin ada teman yang butuh bibit kakao nih 400 batang gitu, saya hubungin dia, kita dapat fee gitu. Jadi kita cuman di sini nggak nyiapkan, kita dapat fee gitu. Jadi itulah fungsinya relasi kerjasama untuk hubungan di bawah kedua. Keren. Ini hawanya udah agak panas ya Bang. Mungkin kayaknya haus. Oke, kita minum dulu ya Bang ya. Oke. Masih gak? Enak kali ya Bang. Ini buatan siapa sih Bang? Tapi abang yang menyediakan. Oh ya ini Bang, ini kan kita di Agri Cafe nih, Bang. Oh di Agri Cafe. Nah di Agri Cafe, jadi ini buatan barista Bang. Gitu. Makanya tadi aku bilang enak kan, karena baristanya udah disertifikasikan oleh Kebangtan. Oh ini tadi ya Bang? Iya, yang udah kita bahas tadi Bang. Gitu. Ini apa sih Bang nama minumannya? Kayaknya enak banget. Ini sekali diminum ketagihan dia Bang. Oke, kita break dulu ya Bang ya. Oke Bang, siap. Oke, kita break dulu ya, jangan kemana-mana, saksikan terus di program Agrita. Oke, kembali lagi bersama kami di program Agrita. Bersama saya Sugi Pujono dengan narasumber kita Bang Agung Setiawan. Oke Bang, tadi kan udah cerita PKL 1 nih. Iya Bang. Nah, kemudian tadi Abang bilang ada yang PKL 1, boleh diceritain nggak pengalamannya Bang, biar teman-teman juga bisa tahu. Jadi Bang, setelah PKL 1 itu kita nggak langsung lanjut kuliah gitu.
Jadi kita PKL 1 balik ke kampus, kita melaksanakan ujian PKL gitu. Jadi kita nyusun laporan pertanggungjawaban gitu, baik dari jurnal harian atau laporan pertanggungjawaban yang dilakukan selama PKL gitu kan. Nah, setelah itu udah selesai, keluar ke bang IPK. Boleh spill nggak bang IPK-nya? Nah, kalau untuk semester 4 3,8 sih. Wis keren. Ada banget. Jadi setelah itu kan bang, kita lanjut dia biar setelah PKL itu naik semester 5. Nah di situ kita melaksanakan pembekalan bang. Nah pembekalan itu oleh dosen mata kuliah masing-masing gitu kan. Dia itu menjelaskan target capaian mata kuliah yang harus dicapai di lokasi PKL untuk magang. Berarti ada ujiannya. Iya, jadi sebelum kita turun ke lapangan, kita di situ diarahkan gitu terkait mata kuliah ini, tujuan outputnya itu kemana aja gitu. Jadi mahasiswa itu bisa mencari informasi itu di lapangan secara langsung, biar lebih terbuka gitu. Makanya dibuatlah Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu, biar merdeka belajar di luar negeri. Berapa lama sih bang MBKM 1? Jadi pelaksanaan MBKM 1 bang, itu kita pada bulan Oktober kemarin bang. Bulan Oktober sampai di Januari bang. Berapa bulan bang? Itu loh bang, 4-5 bulan lah. Kira-kira cukup nggak bang? Atau kelamaan nih? Atau cukup? Jadi kalau dibilang kira-kira cukup, ya cukup bang, cukup. Bahkan ya lebih karena kita pendidikan vokasi ya gitu. Dan apalagi basic kita itu di penyuluhan gitu. Lebih enak dia kita berinteraksi langsung ke masyarakat gitu. Jadi kita bisa belajar baru, mengamati langsung kendala apa di lapangan gitu. Langsung begitu bang, lebih enak gitu. Jadi kita laksanakan kemarin MBKM 1 bang di Yayasan Petrasa. Yayasan Petrasa di mana tuh bang? Nah, Yayasan Petrasa itu adanya di Kabupaten Dairi. Oh, buat kalian yang di Kabupaten Dairi mungkin nggak asing lagi ya bang sama Petrasa. Jadi bahkan mungkin orang tuanya gitu kan, mungkin ada yang nonton dari Dairi, mungkin tergabung gitu di bawah binaan Yayasan Petrasa. Udah lama bang Petrasa ini berdiri? Yayasan Petrasa itu berdiri setelah kami wawancara kemarin dengan bang gitu. Kami wawancarai pengurusnya gitu karena untuk Petrasa itu berdiri bang dari 2004. 2000. Udah cukup lama ya bang. Sekarang udah 2024. Berarti 20 tahun. 20 tahun mereka mengabdi kepada masyarakat. Gitu. Tapi ini lembaga pemerintah atau mana? Petrasa itu lembaga non pemerintah bang. Wow. Itu non pemerintah. Mereka mendapat support dan dukungan dari luar negeri bang. Dari mana bang? Bocorannya kemarin dari Jerman. Bocoran dari Jerman. Keren banget dari Jerman. Jadi mereka mengajukan kayak proposal gitu bang. Jadi mereka mengajukan proposal itu untuk target kerja berapa tahun gitu. Tapi di Petrasa ini outputnya kemana sih kalau boleh tahu? Jadi untuk Petrasa sendiri ya bang, itu kan dia lembaga non pemerintah gitu kan. Dia selain untuk mengangkat isu-isu dari yang trending lah bang saat ini. Gitu. Contohnya kesetaraan gender, itu mereka mengangkat isu tersebut. Kemudian isu lagi yang namanya itu pelestarian lingkungan. Gitu, ataupun membela masyarakat adat gitu. Makanya sebenarnya abang tahu nggak Petrasa itu apa? Belum bang. Nah, Petrasa itu panjangan dari pertanian selaras alam bang. Wah, pertanian selaras alam disingkat Jadi Petrasa gitu. Jadi kenapa sih selaras alam gitu? Jadi mereka mengajarkan, membimbing, mengajak petani untuk yang namanya pertanian organik. Pertanian organik itu semuanya itu bang, pertanian organik gitu. Jadi sebelum kita lanjut nih bang, gitu kan. Oke. Jadi Petrasa itu sebenarnya terbagi jadi 3 divisi atau 3 bidang bang. Gitu, 3 bidang. Yang pertama itu bidang tadi pertanian, gitu, dan peternakan khususnya gitu. Baru bidang advokasi, baru itu yang satu lagi itu bidang pemasaran bang. Gitu. Jadi kita jelaskan dari bidang mana dulu bang? Sukati, karena punya pengalaman. Jadi kalau untuk di bidang advokasi bang, mereka membantu
petani gitu. Petani yang gimana? Contohnya nih di Kabupaten Dairi itu ada perusahaan tambang. Oke. Nah, perusahaan tambang itu dampak dari tambang itu merugikan pertanian. Iya. Jadi mereka membantu membela petani gitu. Untuk kayak mana sih? Kenapa dampak yang ke arah pertanian ini diizinkan gitu. Jadi mereka membela hak-hak tersebut untuk biar dari sektor pertanian sana itu nggak terganggu dari tadi dampak dari tambang itu. Kemudian bukan cuma itu bang, jadi divisi advokasi itu dia kayak tadi kestaraan gender, baru itu tentang tadi lah kayak mana sosial di masyarakat gitu. Mereka memperhatikan isu-isu terbaru gitu, baik dari keagamaan kah gitu ataupun kebudayaan, pendidikan. Itu advokasi terus memperhatikan itu, melindungi hak-hak suara petani dari bawah. Gitu. Tapi itu Yayasan Petrasa itu di satu kabupaten Dairi itu bisa menaungi beberapa kecamatan Bang? Atau satu kabupaten Bang? Jadi di Kabupaten Dairi mereka pas kami di sana kemarin Bang, di sana itu mereka menaungi ataupun membimbing petani itu di 12 kecamatan dari 15. Oh, berarti 3 kecamatan. 3 kecamatan lagi yang Yang belum. belum. Gitu. Jadi tadi kan kita bilang masih di divisi advokasinya juga. Nah di divisi advokasi itu ada 2 anak bidangnya lagi bang. Oh, berarti ada anaknya lagi. Ada anaknya lagi pecahannya itu Oke. yang namanya bang PODA. Poda. PPODA. PPODA. Apa itu Bang? Perhimpunan Petani Organik Dairi. Wis, keren banget deh ini ya. Nah setelah itu bang ada satu lagi yang namanya dia APU. Apa itu Bang? Aliansi Petani untuk Keadilan. Wis, keren. Gitu, jadi- Masih hafal ya Bang? Masih. Jadi Keren. di bidang advokasi itu menaungi itu tadi bang. Itu. Kemudian kenapa sih ada bidang-bidang tersebut gitu. Nah jadi di masing-masing kecamatan itu ada ketua podanya gitu. Jadi mereka untuk menghimpun tadi petani-petani organik gitu, melindungi petani-petanian dan apa aja kegiatan-kegiatan kecamatan tersebut untuk petani organik gitu, nanti bekerjasama dengan Petrasa gitu, ataupun yang namanya APUK tadi bang, juga kayak aliansi petani untuk keadilan gitu. Jadi petani yang terkena dampak dari tambang ataupun dari perusahaan-perusahaan yang merugikan masyarakat lah gitu, mereka membela itu. Jadi ada dia forumnya gitu untuk mereka menjadi jembatan lah gitu untuk beraudiensi dengan tadi pemerintah. Berarti nggak hanya tentang pertanian aja ya Iya, Bang, rasanya semuanya itu. juga. Baru kalau untuk di pertaniannya bang, nah di pertaniannya ini mereka mengajarkan gitu kan, melakukan pelatihan bukan hanya petani tuanya loh gitu. Bahkan mereka ke sekolah-sekolah itu mengajak petani generasi muda gitu untuk kayak mana melaksanakan pertanian gitu, pertanian organik gitu kan, ataupun kayak ini bang, lagi isu-isunya tentang perubahan iklim gitu kan. Jadi mereka mensosialisasikan itu ke sekolah-sekolah bang gitu. Mereka mensosialisasikan sekolah-sekolah biar siswa sekarang itu ataupun generasi muda sekarang itu tahu apa sih tantangan sekarang di pertanian gitu, biar wawasan anak muda itu terbuka, bukan hanya di gadget aja scroll TikTok gitu kan ataupun IG hanya lihat konten-konten yang viral-viral gitu. Viralnya lain gitu bang, viralnya lain gitu. Makanya itu lebih terasa menyadarkan generasi muda gitu kan, menyadarkan petani-petani dewasa untuk kayak mana bertani itu yang selaras alam gitu. Kadang buat pelatihan bang, buat pelatihan, kemudian nanti memberi kebantuan kayak pupuk organik gitu, mengajarkan petani untuk pembuatan jadi pupuk organik, pestisida mungkin gitu kan, baik dari untuk pengendalian hamanya, pengendalian jamurnya, mereka mengajarkan itu ke petani tanpa digaji bang. Tanpa digaji. Nah, mereka tidak mengharapkan gaji dari petani, tapi kayak mana mereka bisa bermanfaat untuk petani. Itulah lembaga tersebut. Wah, berarti mereka nggak digaji Bang? Mereka nggak digaji oleh petani bang, tapi mereka itu tadi mendapat bantuan dari dari bang, keluarga mereka. Gitu. Jadi itulah lembaga-lembaga non pemerintah yang bergerak untuk membantu bidang pertanian di Indonesia. Tapi selaras dengan Petrasa kan tadi kan MKM satunya di Petrasa.
Nah sejauh ini ada nggak sih bang abang itu dan teman-teman ya? Ya, Berapa ya. orang sih bang? Jadi kami di Petrasi kemarin ada 7 orang. Bang. Ada 7 orang ini. Ada kendala atau menjumpai permasalahan-permasalahan nggak sih bang di lapangan? Jadi kalau untuk permasalahan ya kita balik lagi ke bang, permasalahan itu kita tahu kan 2023 kemarin kan, Oke. sebelum pemilu ya. Sebelum pemilu. Sebelum pemilu gitu. Jadi untuk subsidi pupuk kan terbatas itu bang. Karena anggaran kan ada berkurang gitu kan. Gitu. Jadi itu tadi yang dikeluhkan itu ya tadi terkait ya ketersediaan pupuk subsidi mungkin gitu ataupun ya banyak petani itu yang mengalami kendala di lapangan. Kendala di lapangan itu kayak pengendalian hamanya yang kurang paham gitu. Jadi itu tadi bang fungsinya tadi yayasan Fitrasa gitu kan ataupun kita mahasiswa yang turun di lapangan kita langsung turun bang. Jadi kami kemarin bang satu mahasiswa itu di satu desa bang. Satu mahasiswa. Satu mahasiswa di satu desa gitu kan kami bergantian gitu kan bergantian gitu di tempat petani gitu. Kita langsung melakukan pengamatan langsung di lapangan menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi kita juga mengajak petani gitu untuk melaksanakan tadi untuk mencegahnya itu sebelum terjadi hama yang besar kita bisa pakai tadi organik ataupun kita buat pupuk organik, buat pupuk kompos gitu. Untuk tadi gitu pupuk yang berkurang ataupun sulit didapat gitu. Jadi kita nggak berpatokan untuk menunggu subsidi aja gitu. Kayak mana kita bisa mengajak petani melek gitu kan untuk buat pupuk sendiri bang. Gitu. Jadi kita bersama Petrasa untuk buat tadi ngajarin petani buat pupuk kompos gitu kan ataupun pupuk organik lain lah, baik dari pupuk organik cair gitu, ataupun pengendalian hamanya kita buat gitu. Jadi barang Petrasa, barang petani kita buat gitu. Kita manfaatkan potensi yang ada di lahan. Boleh minum dulu bang? Aku bisa dengerin bang Agung ceritanya dulu. Minum bang minum. Sambil dicemilin bang. Oh ini apa ini bang? Ini roti kacang bang. Roti kacang. Makan dulu bang. Gitu. Abangnya nggak makan? Iya dong. Jadi sambil cerita gitu ya bang. Oke. Biar nggak kaku-kaku kali gitu kan. Jadi itu di bidang pertanian tadi bang. Selain dia mensuplai tadi bantuan dari pupuk organiknya ataupun dia menyediakan pelatihan gitu pembelajaran bagi petani. Jadi ada namanya divisi pemasaran bang. Gitu. Nah divisi pemasaran itu, jadi kan mereka mengajak petani itu untuk bertani organik. Gitu. Kita tahu sendiri alasan petani organik itu di Indonesia ataupun dimanapun lah. Yang pertama itu pasarnya. Karena kalau kita pun bertani organik, otomatis memang ada perbedaan hasil bang. Gitu. Tapi kan barang organik ini harus ada perbedaan harga. Karena dia organik cocok gitu. Tapi kan banyak petani yang mengeluhkan kami mau buat organik tapi nggak ada pasarnya. Ya iya oke. Nah jadi Yayasan Petrasi itu membantu untuk memasarkan produk pertaniannya bang, yang di organik tadi. Pasarnya di mana tuh bang? Kalau untuk pasarnya sendiri masih di Kabupaten Dairi aja bang, gitu. Dan mereka udah mencari relasi juga sampai kemarin dengar itu di Sergi bang. Ada juga relasi mereka ke sana untuk menjualkan hasil-hasil organik gitu. Jadi bukan cuma tanaman hortikulturanya kayak sayur-sayurannya yang organik gitu bang. Kopinya pun ada kopi organik. Gitu. Kemudian mereka mengajarkan juga kayak mana padi organik bang. Gitu. Jadi banyak juga petani sayur ataupun padi gitu yang mereka sertifikat bang. Karena kan kalau kita punya sertifikat organik kan mahal bang. Okay. Jadi mereka Petrasa itu tergabung di AOI. AOI. Tahu apa AOI? Enggak. Nah, Aliansi Organik Indonesia bang. Okay. Mereka tergabung di situ, jadi pengurus di situ. Mereka mensertifikatkan petani binaan mereka itu dengan yang namanya PAMO. Jadi penjamin untuk organik dari bang. Okay. Jadi kayak contohnya bang kayak organisasi gitu kan, tapi yang memang khusus di bidang organik gitu. Kita
survei tadi gitu kan, untuk kriteria dia bisa dikatakan organik gitu. Dia yang mengeluarkan tadi sertifikat pamuran gitu, dan itu ditanggung oleh Petrasa. Gitu. Jadi binaan mereka diajarkan untuk pertanian organik, kayak mana menyiap budidaya organik gitu kan, sampai tadi sertifikatnya, biar produk yang dihasilkan itu bisa dipercaya bahwasanya itu memang benar-benar organik. Oke. Gitu bang. Keren banget. Itulah Yayasan Petrasa, dan kami mahasiswa banyak sih bang belajar dari mereka gitu. Karena kan mata kuliah di semester 5 itu ada yang namanya bang perencanaan agribisnis. Nah kita perencanaan agribisnis udah belajar tadi dari bisnis pemasaran. Gitu. Karena di perencanaan agribisnis bang, kita mahasiswa di sana kan sambil di lapangan kan membuat dempet bang. Oh, ada dempetnya. Mahasiswa ada dempet kemarin bang. Jadi dempet kita memang nggak lebar-lebar kali sih bang. Jadi dempet kita itu ada sekitar 2 sampai 3 ranting. Sebagai sampel aja ya. Sampel gitu. Jadi kita mengajak petani itu untuk beralih dari, karena kan mereka hanya biasanya menyukai gitu kan, untuk melaksanakan penanaman jagung gitu. Jadi kayak mana kita memberikan gambaran ke petani gitu kan, dengan umur sebelum 1 bulan kita udah menghasilkan gitu. Dengan tadi yang awalnya itu bang, kami lahan jagung bang gitu, lahan jagung baru kami olah, kami lakukan pengolahan tanah, olahan gitu kan, baru kami laksanakan penanaman sayur gitu. Ya belum sampai 1 bulan udah kita pasarkan sayur organik tadi bang. Gitu. Jadi bukan mahasiswa Polbangtan itu ketika di lapangan bukan cuma hanya ngomong-ngomong aja ke petani gitu, tapi kita ngomong dengan bukti tadi, kita buat dempetnya di lapangan. Keren. Itu keren banget. Minum lagi bang, haus. Silakan bang. Ngomong-ngomong tentang MBKM 1 ini, kalau boleh saya tahu bang, ini teman-temannya itu kan ada 7 orang gitu ya bang. Itu ada yang merasa nggak cocok nggak sih? Ada nggak sih yang selama di lapangan itu kegiatannya gini-gini terus, ada nggak sih? Kalau dibilang nggak cocok nggak mungkin sih bang. Karena memang seru bang kegiatan di daerah ya. gitu. Sama kayak kan ada jargon daerah itu kan, daerah maju, daerah unggul. Wow, dari maju, dari unggul. Jadi mahasiswa yang magang di sana itu berpikir untuk maju agar dia menjadi lulusan yang unggul. Wow. Gitu. Jadi itu prinsip kami kan bang. Karena kami bukan hanya fokus ke budidaya, enggak bang. Kita ke sosialnya. Gitu. Jadi mereka itulah Yayasan Petrasa itu gitu kan. Mereka ada binaan mereka di masing-masing kecamatan. Gitu. Jadi per bulannya dan per minggunya itu ada namanya perkumpulan bang. Gitu. Jadi sedikit tambahan ya bang, Yayasan Petrasa itu membina petani bang, membina petani yang terkendala di keuangan. Dengan cara apa? Mereka mengajak petani itu untuk tergabung yang namanya CU. CU apa itu? Credit Union. Jadi petani mereka itu membentuk kelompok di desa-desa gitu kan, mungkin di satu desa itu bisa sampai 2-3 kelompok bang. Gitu tergabung gitu, sama kayak abang tahu nggak kelompok tani? Kalau di desa-desa kan banyak tuh kelompok tani. Banyak. Satu desa aja mungkin ada sampai 5, 6 atau 10 kelompok tani gitu kan. Nah hampir sama lah di CU bang. Nah CU itu hampir sama. Jadi nanti ada siapa ketuanya, siapa sekretaris, siapa bendahara di CU itu. Nah mereka melaksanakan simpan pinjam gitu. Mereka Petrasa itu membimbing petani untuk buat simpan pinjam gitu di antara kelompok itu tadi. Contoh ini bang, petani kan banyak yang mengalami tekanan dari tengkulak atau tenaga. Kenapa? Karena kan contoh nih, petani mau nanam padi gitu kan, mau nanam padi atau menanam jagung, kurang modal untuk budidayanya, pasti minjemnya ke agen atau agen gitu kan, tengkulak atau agen. Otomatis ketika mereka panen harus jual ke situ. Iya. Harganya kan kesepakatan dari tengkulak. Mungkin kalau di agen yang lain bisa 4.200.
Ketika di agen itu 4.100 ataupun 4.000 gitu. Ada perbandingan harga biasanya kalau kita ngambil pinjaman di awal gitu. Tapi Yayasan Petrasa mengajak petani itu untuk melaksanakan simpan pinjam yang dimana petani sendiri yang mengelola gitu. Jadi Yayasan Petrasa itu Bang, jadi terdiri dari 104 kelompok Bang. Di Kabupaten Riau itu 104 kelompok, di mana untuk jumlah keanggotaannya itu mencapai 5.000-an petani, 5.000-an petani gitu kan. Bahkan simpanan di petani itu Bang, simpanan di petani itu lebih dari 30 miliar. Wow. Petani yang melaksanakan simpan pinjam. Jadi Petrasa nggak ada mengambil keuntungan dari simpan pinjam itu Bang. Mereka cuma mengajarkan petani, membimbing petani untuk lebih mandiri. Jadi di kelompok itu mereka simpan, gitu. Ketika mereka pertemuan, mereka itu simpan di situ, bisa simpan, bisa pinjam. Nah, ketika mereka pinjam di pertemuan, mereka wajib nyicil dengan bunga 2%. Nah, bunga 2% itu bukan untuk Yayasan Petrasa, bukan Bang. Itu jadi nanti di forum kelompok itu bunga 2% dan itu nanti ketika akhir tahun itu pembagian Bang. Pembagian keuntungan ataupun hasil dari 1 tahun itu berjalan. Contoh nih, di satu kelompok keuntungan itu sampai 10 juta. Ya udah nanti itu dibagi bareng-bareng gitu. Jadi duit dari petani kalau kita ngutang di contoh rentenir lah Bang. Bunganya pasti lebih dari 2%. Pasti Bang. Karena kita bunga di bank aja berapa sekarang? Udah tinggi Bang. Gitu. Nah, pinjaman di di CU tadi cuma 2% bunganya. Dan bunganya itu nanti kita rasakan lagi ataupun kita dapat bagiannya lagi. Kita udah minjem nih, kita setor balikan yang kita pinjam dengan bunganya 2% gitu. Nah, di akhir tahun gitu bunga 2% itu tadi dari masing-masing kelompok mungkin teman kita ada yang minjem juga, hasilnya berapa keuntungan dari bunga itu dibagi lagi berapa jumlah anggotanya gitu. Jadi bunganya itu nggak lari kemana tapi balik lagi ke petani gitu. Jadi petani nggak tertekan dengan agen gitu, nggak terpatok dengan agen. Mereka ketika kekurangan modal untuk bertani, mereka pinjamnya di tadi kelompok-kelompok CU-nya gitu. Bukan cuma kekurangan itu aja Bang untuk bertani aja, entah ada kebutuhan rumah tangga yang memang sangat-sangat butuh, ataupun dari petani ini punya anaknya kuliah di luar gitu kan, ataupun anaknya kuliah gitu butuh uang gitu, dan saat ini kita belum panen gitu. Jadi kita bisa pinjam ke kelompok tadi. Oh, berarti simpan pinjamnya pinjamnya ini bisa untuk kebutuhan rumah tangga bisa, ataupun pendidikan. Iya, dengan kesepakatan masing-masing tadi di kelompok gitu. Jadi Petrasa itu membina petani baik dari pembukuannya. Itu mereka nggak minta untuk bayar. Keren. Oke, mungkin itu ya cerita dari Bang Agung MBKM 1 pengalaman dia di Petrasa. Oke, kita break dulu untuk cerita selanjutnya di MBKM 2 dan PKL 2 ya Bang. Oke, nantikan program dari Agritalk. Jangan kemana-mana, nah. See you. Oke, berjumpa lagi dengan kami di program Agritalk bersama saya Sigit Wijono dan narasumber yang keren, Bang Agung Setiawan. Oke, bisa dilanjut Bang, cerita tadi kan udah MBKM 1. Ini boleh diceritakan sama teman-teman juga yang ada yang nonton terkait tentang pelaksanaan MBKM 2 dan PKL 2. Terima kasih ya Bang Sugit gitu yang nggak kalah kece ya. Oke. Karena memang Bang Sugit ini udah terkenal dari Kampung Datar sebagai MC. Sampai MC kemarin kalau nggak salah ikut MC hajatan ya Bang. Ada. Tapi nyari rendang. Gitu. Jadi bukan cuma jadi MC hajatan ya, moderator podcast gini pun udah sangat keren. Kayaknya Deddy Kombuser harus panggil Bang Sugit sih. Iya, halo. Jadi gini, kembali kita ke laptop ya. Untuk kegiatan MBKM 2 ya Bang. MBKM 2, jadi kita MBKM 2 itu gabung sama PKL 2 Bang.
Oh, digabung. Iya, digabung. Gitu. Jadi MBKM 2 dan PKL 2. Nah, PKL 2 itu targetnya itu keseluruhan. Itu. Nah, MBKM 2 itu hampir sama seperti MBKM 1. Ada target capaian mata kuliah yang harus kita capai. Gitu, Bang. Jadi untuk MBKM 2 saya kemarin dapat lokasinya itu di Samosir. Tadi dari Dairi ke Samsi. Gitu. Jadi Samosir itu apa namanya? Kalau dibilang surga. Surga ya. Iya. Tempat wisata di tempat wisata. Kota kecil dengan surga. kota kecil dengan surga. Gitu. Jadi di Samosir itu Bang, selain pemandangannya bagus gitu kan, program pemerintah itu bagus. Berapa lama sih di Samosir? Jadi kalau untuk berapa lamanya, kita kemarin Bang di Samosir itu dari April Bang. Dari April Sampai di akhir Agustus. Gitu. Lumayan juga sih. Lumayan juga pengalaman yang dapat di sana Bang. Jadi kita mahasiswa itu selain melaksanakan MBKM, gitu, kita juga melaksanakan PAL gitu. Kita juga mengajak petani untuk yang sekarang Bang, program pertanian yang dibincangkan sekarang. Apa itu Bang? PAT. Oke, PAT ini khusus program dari Kementerian. Iya. Apa sih Jadi, PAT? PAT itu yang itu panjangan dari perluasan areal tanah ataupun pertambahan areal tanah. Itu. Jadi Kabupaten Samosir termasuk dari program tersebut Bang. Itu. Jadi kita mahasiswa Polbangtan yang diturunkan di sana itu juga harus mendukung yang namanya program PAT tadi Bang. Itu baik dari mungkin survei lahannya, gitu kan, mengajak petani untuk budidayanya, gitu, pemompaannya, gitu. Itu sih Bang kalau di sampai penanaman teman-teman. Itu di Kabupaten Samosir gitu. Jadi di sana kalau kita bahas PAT-nya nih Bang. Jadi PAT di sana itu selain dia penanaman padi sawah ya Bang, gitu. Kita juga penanaman padi gugu. Oke. Itu. Jadi kita menanam padi gugu, gitu kan. Dan kita ikut berpartisipasi, ikut nanam bareng dengan petani. Gitu kita olah lahan, gitu kan. Dan kita ikut tanam juga di situ di bukit itu. Keren Bang. Ini berapa lama sih magang di Samosir? Kalau boleh tahu. 4 bulan ya? 4 bulan. 4 bulan. Kemudian ini di lembaga pemerintah atau mana? Kalau kita MFKM dan PKL 2 itu kita di BPP Bang. Apa itu sih BPP? Balai Penyu Pertanian. Gitu Bang. Balai Penyu Pertanian. Itu ada telepon Bang? Oh, Boleh diangkat nggak Bang? Santai aja. Halo. Ya, waalaikumsalam. Enggak. Iya. Oke, siap. Pokoknya kerjakan dulu Pak. Oke, ya. Oke Pak, siap. Salam. Kita lanjut ya Pak. Maaf ya teman-teman, tadi ada keperluan mendadak. Iya. Jadi kita lanjut ya Pak. Oke, boleh ceritakan nanti. Jadi terkait apa ya Pak? Kadang-kadang manusia juga lupa ya Pak. Ya tadi sampai. Banyak kali kegiatannya. Iya tadi kan saya nanya lembaganya itu pemerintah atau non pemerintah di MKM 2 ini. Kita itu di BPT kan Pak. Apa sih itu BPT? Oh, Balai Penyu. Jadi kita bergerak itu bersama penyuluh Pak di lapangan. Gitu. Kalau PAT kita bukan hanya penyuluh aja Pak. Kita bergerak bersama Babinsa. Babinsa Iya, tentara gitu kan. Jadi pas kita ke desa-desa itu kayak juga perempuan tentara sama PNK dulu gitu kan. Jadi sekarang tentara itu terlibat dalam program PAT. Iya, karena memang arahan dari atas gitu kan, dari pemerintah itu semua elemen itu bergerak untuk yang tadi mendukung darurat pangan tadi. Tapi di Samosir sendiri PAT tadi kan ada 3 ya, urbanisasi,
bukan bukan juga. Jadi ada penanaman padi gugur, Oke. gitu kan, sama tadi kompansasi. Kompanisasi di Samosir dua-duanya ada. Ada Pak. Oke. Dan sejauh kemarin program PAT di Samosir berhasil nggak? Untuk di Samosir kemarin ya Pak, sampai di awal Agustus itu yang dilaporkan itu sekitar 1.006 hektar. 1.006 hektar penanaman padi gugur. Bukan padi gugur ya Pak, Oh. padi sawah gitu kan, dan padi gugur gitu. Dan kalau padi gugur itu cuma di beberapa kecamatan Pak gitu. Contoh ini kan saya itu dan teman-teman itu diletakkan di kecamatan Simanindo Pak. Nah, kecamatan Simanindo itu terdiri dari 20 desa, 1 kelurahan. Oke. Itu hanya 4 orang. 4 orang. 4 orang untuk 20 desa, 1 kelurahan. Wow. Jadi ya lumayan lah Pak. Ibaratnya titik kecamatan itu kan di tengah-tengah dua. Oke. Kalau kita ke ujung kecamatan yang lain, ke ujung desanya Pak, ujung desanya dari tengah ke ujung sana itu bisa setengah jam berjumpa itu, apalagi yang kesana apa, karena memang jauh-jauh gitu, karena kita naik turun bukit jalan berjalan gitu. Tapi tetap mahasiswa Polbantan harus ready dan siap dimanapun, kapanpun dan saat apapun. Tapi cara membagi waktunya dengan 4 orang 20 desa itu gimana? Nah, jadi kita bergerak tadi Pak bersama penyuluh, karena kan di masing-masing desa itu ada penyuluhnya masing-masing. Itu contoh nih, di satu hari kegiatan itu banyak Pak. Contoh kayak kemarin kami di satu hari itu Pak ada pertemuan petani gitu kan, dengan kelompok tani, itu situ penyuluhan Pak. Gitu. Jadi kami bagi, ada 1 orang yang ikut di sana. Kemudian di hari itu juga ada pembuatan sumur bor Pak. Gitu, sumur bor itu untuk tadi mendukung pompa permukaan air. Gitu. Jadi sumber airnya kan nggak ada lantai hujan gitu kan. Dari danau itu jauh Pak untuk tarik air. Jadi solusi dari Dinas Pertanian itu buat sumur bor di lahan sawah itu. Nah, jadi kita di situ ikut berkontribusi Pak membuat sumur bor itu. Dan selain dari situ ada juga kemarin di desa yang lainnya itu pemanenan bawang gitu. Jadi mahasiswa itu harus bisa siap gitu, walaupun 1-2 orang di lapangan harus bisa Pak. Itulah mahasiswa Polbantan. Keren ya Pak ya? Iya. Itu Pak. Kemarin kami berbarengan juga Pak sama universitas lain lah Pak. Jadi ada KKN kemarin kan di BPP juga. Nah, kemarin kalau KKN kan biasa di desa. Di desa. Tapi ya walaupun kami kadang agak sedikit minder gitu Pak. Mindernya mereka satu desa aja 20 orang gitu. Kita 20 desa 4 orang. 4 orang. Iya. Banding kembali ya. Iya. Kalau bisa kita lebih oke. Iya, karena kan kita tadi Pak gitu bersama bersama petani tadi. Ini seru banget ya ceritanya. Iya. Karena kalau pengalaman tadi Pak hampir sama sih Pak. Selaras dia Pak, MBKM 1 kemudian MBKM 2. Karena kenapa saya bilang selaras? Kalau tadi MBKM 1 mengajak petani untuk bertani organik, itu kan selain dari Dinas Pertanian Dairi gitu kan, ataupun penyuluh dari Dairi gitu kan, itu dibantu dengan tadi lembaga. Oke. Nah, sampai di Samosir yang berkaitan dengan tadi pertanian organik itu rupanya masih kental banget Samosir Pak. Ada nama program pemerintahnya itu yang namanya Panggulan Naturi. Apa itu Pak? Panggulan Naturi itu sampai tadi pertanian salah Pak jargonnya. Salah satu pertanian organik. Ada jargon dalam bahasa Batak Pak. Apa itu Pak? Sindur napinahan gabinan juga. Wih. Iya. Jadi kayak mana kita selaras itu untuk berternak dan juga tadi bercocok tanam gitu. Jadi kotoran dari ternaknya itu untuk kita olah menjadi pupuk gitu, untuk tadi di lahan pertanian kita, untuk memperbaiki ekosistem tanah tadi gitu. Dari hasil pertaniannya, limbahnya kita untuk tadi makanan ternaknya gitu. Jadi
kalau di sana itu bisa Mesir ada tadi ternak kambing, mungkin kerbau gitu kan. Kalau orang Batak bukan kerbau, orang Jadi apa? kurbu. Oh, kamu ngomong jangan panggil Pak, saya terlalu tua, panggil aja Abang. Iya, abang. Soalnya saya belum nikah. Gitu biar nggak aku dia kan. Gitu. Oke Bang, dilanjut. Gitu loh. Program tadi Panggilan Natur itu bukan hanya membantu tadi Pak, apa? Kok Bapak lagi ya. Jadi Abang jangan terlalu apa. dari dinasnya itu kan gitu kayak pemberian pupuk organik gitu, ataupun molase M4 gitu. Dan penyuluhnya itu kayak mana bisa mengadakan pertemuan bulanan ataupun mingguan gitu kan untuk tadi buat pupuk organik gitu. Kelompok tani kumpul buat pupuk organik bersama penyuluh. Penyuluhnya mengajarkan pembuatan pupuk organik, pembuatan pestisida organik gitu. Itu sama Pak. Oke, itu seru banget ya cerita Iya. yang satu. Nah, kemudian kita cerita ke PKL 2 Pak. Nah ini kan tadi kan katanya sejalan ya antara MBKM 2 dengan PKL 2. Iya, benar. Boleh diceritain nggak Bang? Jadi di PKL 2 gitu kan, karena kan di MBKM 2 nya kita saya bilang sejalan itu karena kita tadi di MBKM 2 itu ada namanya rekayasa produk. Ya kayak seru. Rekayasa produk pertanian di mana kita mahasiswa itu dituntut untuk tadi membuat kayak tadi lah namanya pupuk organik Oke. gitu kan, pupuk organik cair padat, kemudian untuk pengendali jamur gitu kan, untuk apa namanya pengendalian hama gitu. Itu kita suruh buat produk-produk yang kayak gitu yang kita terapkan gitu. Tapi kita bukan hanya buat, tapi kan produk itu udah kita terapkan dulu di tanaman kita gitu. Jadi sama Pak, Bang, kita di Samosir itu buat demplot. Oh buat demplot juga. Iya, buat demplot juga gitu. Jadi kita di sana kan 4 orang, kita buat demplot sayur gitu. Jadi sayurnya itu kemarin ada sawi, kemudian ada pakcoy, kemudian ada kangkung, bayam, dan juga bawang merah gitu. Jadi ada 5 tanaman di lahan demplot. Gitu. Jadi ada lahan apa yang kami terapkan tadi produk-produk dari organik tadi itu. Dan kita di sana bukan cuma bergerak bersama penyuluh aja gitu kan. Kami kemarin ikut juga Pak apa namanya kegiatan sama Lektoba Center. Lektoba Center. Iya, Lektoba Center itu kayak lembaga-lembaga masyarakat gitu. Oke. Dia pemerhati danau toba. Pemerhati danau toba. Jadi mereka memperhatikan apa sih kayak dampak dari limbah mungkin gitu. Karena kan kalau kita lihat perkembangan eceng gondok sekarang dengan Toba itu sangat signifikan. Oh berarti di area danau toba itu Pinggirannya. pinggirannya. Itu. Oh. Apalagi kalau udah angin kencang, pinggiran-pinggiran pantai itu banyak kali eceng gondok. Gitu. Jadi kemarin mereka Lektoba Center itu kerjasama sama Karang Taruna, gitu kan, dengan penyuluhan, gitu kan, dengan penyuluhan. Nah, karena kita mahasiswa dan magang di sana, kita dilibatkan untuk tadi mengajak petani ataupun masyarakat untuk memanfaatkan eceng gondok. Oke. Jadi eceng gondok itu kita buat pupuk organik, gitu. Karena kan molasenya udah dapat dari dinas pertanian, M4-nya udah dapat dari dinas pertanian, gitu. Nah, mesinnya masing-masing desa udah dapat Pak, atau masing-masing kelompok kadang yang mereka mengajukan CPCL untuk mesin pembuatan kompos itu dapat. Jadi mesinnya mereka kadang dari dinas itu ada bantuan, atau memang dari desa masing-masing desa itu punya mesin pembuatan kompos gitu. Jadi kami kayak mana mengajarkan petani itu membuat kompos tadi dari eceng gondok gitu. Jadi kemarin kita berhasil membuat itu yang langsung kita olah di tempat ya, gitu, yang langsung kita olah di tempat pesisir pinggir pantai itu 4-5 ton gitu, 4-5 ton. Kemudian yang bahan eceng gondoknya lain yang kita ambil dari danau, kemudian kita pindahkan gitu kan, itu untuk dibuat nantinya
itu sampai lebih kurang itu 20 mobil ini Pak, gerobak. Bukan kayaknya. Bukan mobil dapur itu yang biasa pakai pasir. Oh iya. Nah itulah sampai 2 bulan itu lebih. Oke. Itulah untuk tadi yang namanya eceng gondok tadi saking banyaknya. Itulah kayak mana kita mengajak mengajak mereka gitu kan, mengajak masyarakat untuk bisa memanfaatkan tadi potensi itu. Udah kita difasilitasi dari sarana dan prasarananya, kita juga diperhatikan dari tadi bahan-bahan pendukungnya gitu, dan penyuluhnya itu welcome misalnya. Jadi bahkan kayak kemarin kan kegiatan itu dari Sabtu. Bapak tahu kan Sabtu biasanya pegawai itu udah libur gitu kan. Sabtu pun penyuluh stay gitu. Dihubungi petaninya kelompoknya. Bu, kita hari Sabtu buat kompos bareng. Penyuluh di sana Pak. Langsung di mana lokasi? Kirim lokasi, langsung datang. Dibimbing petani atau masyarakat untuk buat kompos. Berarti peran penyuluh ini juga penting ya Pak ya? Jangan diragukan lagi peran penyuluhnya gitu. Bahkan di hari Minggu yang memang udah benar-benar weekend gitu kan, penyuluh yang ada di Samosir gitu, khususnya kemarin lah kami di Kecamatan Semanindo gitu. Di hari Minggu penyuluhnya pun meluangkan waktunya untuk tadi mengajak petani gitu, baik apa kumpul kelompok gitu kan, kemudian pemungutan pupuk organik gitu, itu mereka ikut dan mau membantu mengajarkan petani dan masyarakat gitu. Inilah penyuluh gitu. Walaupun di SK itu kerja dari Senin sampai Jumat, tapi di 1 minggu itu ketika dibutuhkan oleh petani mereka bersedia. Tapi orang abang juga ikut. Oh ikut. Berarti hari weekendnya ikut. Karena penyuluhnya aja sudah berdedikasi seperti itu, masa ya kita masih generasi mudanya malas-malasan gitu. Kita ikut gitu sambil belajar bareng gitu untuk tadi gitu. Karena kan selaras juga dengan kita kan gitu. Karena prodi kita kan penyuluh pertanian berkelanjutan, yang mana outputnya itu sebagai penyuluh pertanian. Oke. Sambil Pak. Kalau sekali dari tadi ngomong kan, nggak minum. Ada manis-manisnya ya. Keren banget Bang Agung. Jadi ini kan udah mau di akhir podcast kita, kurang lebih udah 1 jam kita menemani pemirsa yang setia menonton di Agritalk kali ini. Mungkin ada nggak sih Bang Agung pesan-pesan untuk teman-teman yang lagi nonton buat gimana sih kita sebagai mahasiswa untuk mengikuti tren pertanian sekarang, apalagi sekarang itu Kementerian Pertanian itu banyak mencanangkan program-program yang untuk menarik minat dari Gen Z sendiri. Jadi kalau pesannya, kita sebagai generasi muda itu harus melek dalam arti kata. Meleknya itu pertama kita harus bisa melihat luas gitu. Apa aja sih yang terjadi di pertanian saat ini. Kemudian kita harus bisa dan berani keluar dari zona nyaman. Oke. Karena rata-rata gitu kan generasi muda itu nggak mau keluar dari zona nyaman. Lebih nyaman ibaratnya, aku cuma sampai di tahap ini aja, ataupun belajar kita cuma sampai di ini aja gitu. Bahkan kayak tadi lah, kalau kita lihat kan penyuluhnya aja Sabtu dan Minggu aja masih masuk. Sabtu dan Minggu aja masih mementingkan kepentingan dari petani. Karena apa? Petani ini kan sangat berjasa bagi negeri ini, Pak. Okay. Mereka menyediakan pangan untuk masyarakat yang luas. Gitu. Tanpa disadari mungkin pemikiran generasi sekarang lebih enak aku jadi anggota dewan ataupun apa gitu. Tapi mereka nggak perhatikan tadi. Gitu. Bahkan jadi petani aja benar-benar kita tekuni ataupun kita menjadi sosok yang berguna bagi negeri ini, itu udah sangat luar biasa. Oke. Bukan cuma dunia, Oke. akhirat pun kita dapat. Oke. Nah itulah closing statement dari Bang Agung Setiawan. Terima kasih Bang Agung
yang sudah hadir di program Agritalk. Jadi pesan Bang Agung buat gengsi, terutama kamu-kamu yang nonton harus melek di bidang pertanian. Apapun itu kita harus keluar dari zona nyaman. Benar. Oke, bersama saya Sugit Pujono dan narasumber kita Bang Agus Setiawan, kami pamit undur diri. Dadah. Sampai jumpa.